Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqra Syahadatul Aisyah dengan NIM 240422255. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil presentasi yang sudah dijelaskan dengan rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada filsafat penelitian dan paradigma penelitian. Yang pertama yaitu firasat penelitian. Nah, filsafat penelitian ini landasan berpikir mendasar yang membentuk cara pandang seseorang berpikir. Nah, yang pertama itu ada ontologi, hakikat realitas dalam penelitian. Yang kedua yaitu epistemologis, yaitu cara memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga itu ada aksiologi, nilai dan manfaat penelitian. Dan juga yang keempat ada hubungan filsafat dengan metode penelitian. Nah, dalam paradigma penelitian itu ada tiga bentuk, yaitu positivistik, yaitu menjelaskan berfokus pada objek dan didasarkan pada fakta sesuai dengan data. Dan yang kedua itu interpretatif, lebih fokus pada makna dan juga konteks sosial lebih mendalam dan juga konstitusial. Nah, yang ketiga itu ada kritis, yaitu memahami, mengidentifikasi dan mendukung perubahan sosial yang lebih adil. Dan yang keempat itu ada perbandingan dan juga tiga paradigma. Nah, dalam administrasi negara, mixed method sering digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Nah, dalam presentasi tersebut, saya bertanya menurut kelompok penyaji bagaimana paradigma penelitian mana yang paling relevan digunakan pada saat sekarang ini. Nah, untuk materi yang kedua yaitu masalah, perumusan masalah, dan tujuan serta manfaat penelitian. Nah, yang pertama itu adalah masalah penelitian. Unsur fundamental dalam pergerakan ilmiah karena menjadi titik awal. Nah, kesenjangan antara teori dan juga realitas itu merupakan sebuah masalah. Nah, munculnya kesenjangan hingga terjadinya masalah, yaitu kesenjangan yang melahirkan masalah penelitian dapat dibedakan dengan beberapa jenis. Nah, dalam peran masalah penelitian dalam kegiatan ilmiah itu ada tiga. Yang pertama menentukan dan fokus penelitian, dan yang kedua menjadi dasar dalam menentukan tujuan, serta yang ketiga yaitu mengarahkan pilihan dalam metode. Nah, perumusan masalah yaitu pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, untuk pertanyaannya di sini, jika hasil dari penelitian tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat, apakah ada kesalahan dalam membuat tujuan penelitiannya? Karena tujuan penelitian ini merupakan pernyataan yang menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai oleh peneliti, dan di sanalah penelitian itu setelah penelitian itu dilakukan. Nah, fungsinya sebagai penentu arah, tujuan membantu peneliti tetap fokus sebagai dasar penyusunan metode penelitian, serta metode harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Nah, selanjutnya yaitu materi yang dipaparkan oleh kelompok penyaji, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis. Nah, yang pertama itu ada tinjauan pustaka, dasar untuk memahami keadaan pengetahuan saat ini di bidang tertentu dan membantu mengidentifikasi. Dan yang kedua yaitu tujuan dan fungsi. Tujuan ini mengidentifikasi dan memahami, menemukan kesenjangan penelitian, dan juga tujuan dan manfaat itu mengidentifikasi permasalahan yang diberikan. Nah, jenis-jenis dari tinjauan pustaka itu, yang pertama tinjauan pustaka naratif, yang kedua tinjauan pustaka sistematis, dan yang ketiga yaitu meta-analisis. Nah, pertanyaan untuk kelompok penyaji, bagaimana cara kita dapat memastikan hipotesis yang kita gunakan itu benar? Nah, selanjutnya yaitu adalah materi mengenai teknik menguji dan validitas serta reliabilitas data penelitian. Nah, validitas dan reliabilitas itu merupakan dua syarat utama kualitas instrumen penelitian. Nah, validitas itu menunjukkan ketepatan instrumen dalam mengukur variabel yang meliputi validitas isi, konstruk, dan kriteria serta dapat diuji melalui expert judgment. Nah, korelasi person, analisis faktor, dan SPSS. Reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran yang dapat diuji dengan Cronbach alpha, test retest, split half, parallel forms, dan iterator reliability. Dalam pengujian instrumen, interpretasi hasil uji, penggunaan SPSS, serta menghindari kesalahan umum juga penting agar instrumen benar-benar layak digunakan. Nah, pertanyaan yang saya berikan kepada kelompok penyaji, instrumen yang reliable. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan kepada kelompok penyaji yaitu, mengapa instrumen yang reliable belum tentu valid, tetapi instrumen yang valid harus reliable? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.